Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini eh, hari ini latihan tentang Instagram. Jadi materi pertama ini pendampingan tentang Instagram marketing. Ya, yang pertama kenapa Instagram dan apakah masih bagus gak sih Instagram ini untuk masyarakat Indonesia? Jadi untuk bisnis kopiah ini punya Bu Nurul ini sebenarnya Instagram ini juga cukup bagus Bu untuk meningkatkan brandingnya. Uh, Oke, uh, lanjut mengapa Instagram. Uh, Gambaran Instagram di Indonesia. Pengguna per Februari 2020, Instagram ini berjumlah yang menggunakan itu sudah 62 juta orang. Yang artinya Instagram ini platform sosial media keempat terbesar di dunia. Jadi cukup mudah agar dijangkau banyak orang. Benefitnya sendiri untuk bisnis brand, benefit Instagram yaitu membangun awareness bisnis dan mendapatkan pelanggan baru dari Instagram secara konsisten. Jadi nanti misal membantu untuk konten, posting, itu bisa meningkatkan brand Abdul Goni itu sendiri. Kita coba melihat potensi di Indonesia saja. Misal 1% saja dari pengguna Instagram, 1% dari pengguna Instagram dan kita mendapatkan pendapatan 10.000 per penjualan. Itu bisa menghasilkan 6,2 miliar. Sampai ke bahkan ke 0,001% pengguna Instagram dari 60 juta pengguna Instagram ada 620 orang. Dan itu dikalikan 10.000, potensi untuk mendapatkan penghasilan 6,2 juta. Itulah mengapa Instagram cocok untuk meningkatkan brand awareness. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tipe konten feed Instagram. Jadi di Instagram itu ada beberapa jenis konten. Konten feed Instagram sendiri adalah salah satu media utama pertumbuhan follower akun secara organik karena konten feed fokus pada jangkauan dan impresi. Gitu. Tipe konten feed Instagram itu ada 3 bentuk, yaitu single image, video IGTV, dan carousel. Untuk single image itu mudah dibuat karena hanya satu postingan, satu gambar, tidak makan waktu banyak. Dan kalau video IGTV itu video yang lebih dari 1 menit untuk nanti di-post di Instagram. Untuk pembuatannya cukup memakan waktu lama karena 1 menit. Lalu yang terakhir adalah carousel. Carousel itu beberapa kumpulan dari single image dalam satu postingan. Untuk maksimal slide-nya sendiri itu ada sekitar 10 slide untuk carousel. Salah satu elemen penting salah satunya adalah hashtag dalam Instagram. Penggunaan hashtag itu bisa maksimal 30 hashtag dalam setiap postingan.
berapa hashtag yang bagus untuk tiap posting itu nggak ada yang pasti. Bagusnya berapa? Menurut data dari Social Press tahun 2014, 7 hashtag itu memiliki yang paling tinggi. Menurut Track Maven tahun 2016, 9 hashtag yang memiliki interaksi paling tinggi. Menurut Claire 2017, 2 hashtag memiliki interaksi yang paling tinggi. Dan menurut Simple Measure 2018, postingan hashtag lebih dari 11 memiliki interaksi paling tinggi di Instagram. Jadi kesimpulannya, dari banyak sumber-sumber yang saya pelajari itu memang tidak ada angka pasti mengenai berapa jumlah yang digunakan. Terlebih lagi ada kelemahan dari metode-metode yang digunakan selama ini untuk mengukur, karena tidak mempertimbangkan faktor lain, seperti kualitas konten, waktu post konten, relevansi hashtag dengan konten. Sehingga memang hasil studi tersebut pasti berbeda-beda, karena memang tidak mungkin bisa sama, mengingat 3 faktor di atas juga berbeda pada setiap konten yang diukur. Jadi menurut saya, cara terbaik mengenai hashtag adalah melakukan test operate test exit. Itu coba. Jadi kita coba hari ini menggunakan 5 hashtag, besok 10 hashtag, besoknya lagi 15 hashtag, dan kita cari yang terbaik yang mana. Jadi kita harus tes terus. Ya, dan feed Instagram itu maksimal 30 hashtag. Tujuan utama penggunaan hashtag pada setiap post adalah meningkatkan jangka stories dan impresi pada post tersebut. Sekian penjelasan saya tentang Instagram marketing. Mungkin Bapak atau Ibu yang hadir sekalian mungkin Bapak Harjuno ada yang ditanyakan. Kalau pakai hashtag itu maksimal berapa, Mas Agung? Gimana, Pak? Kalau mau pakai hashtag itu maksimal berapa, Pak Agung? Maksimal itu 30 hashtag, Pak. Oh, iya. Jadi setiap postingan itu ada maksimal 2 hashtag. Untuk hashtag itu untuk meningkatkan interaksi, gitu, Pak. Nanti Instagram Abdul Goni kita buatkan juga, Pak. Boleh, Pak. Itu salah satu program KKN kami. Mungkin ada tambahan dari Bu Nurun? Saya izin bertanya, ini mengenai Instagram ya. Kan UMKM di Panjen ini itu orang-orangnya kan kebanyakan pelakunya itu ibu rumah tangga, kemudian bapak-bapak yang kurang mengenal apa itu Instagram. Nah, bagaimana cara kita mempromosikan UMKM kita agar postingan di Instagram itu menarik pembeli, kemudian tidak monoton, postingannya itu harus semenarik mungkin. Itu bagaimana caranya? Karena kan kita kurang mengerti fitur-fitur di Instagram seperti TV, penggunaan-penggunaannya itu juga hashtag juga kurang paham karena kita kebanyakan anggota UMKM-nya itu ya itu ibu-ibu, juga banyak juga bapak-bapak, sedikit yang anak mudanya. Ya, jadi ini nanti ada rekamannya untuk penjelasan mengenai fitur-fitur di Instagram. Jadi nanti bisa dipelajari lagi. Untuk video, untuk pengaplikasian Instagram sendiri agar lebih menarik itu bisa melalui kontennya itu bisa tentang edukasi,
bisa tentang tips, bisa tentang sharing-sharing gitu yang sesuai, yang relate dengan bisnis kita. Jadi untuk foto produknya itu harus semenarik mungkin gitu. Untuk optimasinya sendiri itu bisa kayak setiap hari posting Instagram agar orang tahu akun itu tidak mati gitu. Terus untuk penggunaan aplikasi Instagram sendiri itu nanti saya buatkan mungkin e-book panduannya nanti agar bisa dipelajari untuk kedepannya gitu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, Bu? Saya rasa ya penjelasannya sangat membantu untuk kita pelaku UMKM di Panjen. Terus mungkin mengenai e-book-nya mungkin bisa dikirim. Kemudian mungkin bisa mengadakan pelatihan mengenai tata cara penggunaan Instagram. Jadi kita nggak asal-asalan menggunakan Instagram karena kan walaupun posting setiap hari kemudian tetapi tidak mengetahui fungsi hashtag, fungsi fitur-fitur di Instagram biasanya dan katanya itu sama aja ya kurang menarik pembeli atau yang melihat Instagram kita. Kalau kita tidak menggunakan fitur-fitur Instagram itu dengan benar seperti itu. Jadi diharapkan memberikan e-book juga pelatihan sehingga kita dapat memahami apa itu Instagram seperti itu. Terima kasih, Mas Agung. Iya, Bu. Siap, sama-sama. Jadi ini masih pertemuan pertama kita dan nanti akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk kita belajar bareng-bareng sambil membangun bisnis ini juga gitu. Siap, terima kasih banyak ya Bu untuk waktunya.